Shalom, jumpa lagi dengan pewarta kebenaran. Kita akan lanjut dengan bagian atau part 2 cerita seputar konflik Arab Israel ini yang saya beri judul "Kalau Tidak Ngajak Perang, Palestina Sudah Punya Negara". Di bagian ini kita akan masuk ke periode konflik dan perangnya. Selamat menyaksikan. Sejak Yahudi memproklamirkan kemerdekaan negara Israel, kekerasan dan kerusuhan yang berbuah peperangan antara Arab dan Israel terus berlangsung. Sehari setelah Israel memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu 15 Mei 1948, negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab seperti Mesir, Lebanon, Yordania, Irak, Syria bersama-sama mengeroyok dan menyerbu Israel. Inilah untuk pertama kali perang Arab Israel terjadi. Perang ini bagi Yahudi adalah perang kemerdekaan, sementara bagi Arab adalah sebuah bencana atau dikenal dengan istilah Nakbah. Akibat perang, Arab malah kehilangan banyak wilayah. Israel menguasai 60% lebih wilayah Arab. Sinai dan Gaza dikuasai Israel. Wilayah yang semula diberikan sebagai bagian wilayah negara Palestina gara-gara perang ini malah jatuh ke tangan Israel. Palestina kehilangan calon wilayah negaranya. Tanggal 24 Februari 1949, perang berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai. Isinya, Israel mengembalikan wilayah yang dimenangkan kepada Mesir untuk Gaza, Yordania untuk West Bank, dan dataran tinggi Golan kepada Syria. Ada catatan penting di sini. Jadi sejak perjanjian damai tahun 1949, wilayah yang diperuntukkan untuk negara Palestina yaitu Gaza, West Bank, tepi barat, dan Yerusalem Timur ada dalam kekuasaan negara Arab, yaitu Mesir dan Yordania. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membangun negara baru yang bernama Palestina. Tapi sayang, yang terjadi malah perang. Daftar peristiwa konflik Arab Israel, kekerasan, kerusuhan, dan perang ini kemudian menjadi seperti film seri yang terus berkesinambungan. Setelah perang 1948, menyusul perang 6 hari tahun 1967. Dalam perang ini menyebabkan Arab kembali kehilangan wilayahnya. Jalur Gaza kembali dikuasai Israel, plus ada tambahan Sinai. Tepi barat dan Yerusalem Timur yang semula dikuasai Yordania jatuh ke militer Israel, bahkan malah seluruh wilayah Yerusalem. Ditambah lagi dataran tinggi Golan di wilayah Syria juga dikuasai Israel. Lagi-lagi Palestina kehilangan wilayah gara-gara perang. 1973 kembali meletus perang yang dikenal dengan Yom Kippur. Tahun 1987 milisi Palestina melancarkan kekerasan yang disebutnya Intifada. Tahun 2000 terjadi lagi kerusuhan, penyerangan dan bom bunuh diri dipicu oleh kunjungan Ariel Sharon ke Yerusalem. Kerusuhan ini dikenal dengan Intifada kedua. Paling akhir 7 Oktober 2023, kelompok Palestina Hamas melakukan serangan kepada warga sipil Israel dan beberapa warga asing di Israel. Maka terjadilah perang Israel-Hamas. Sampai sekarang belum juga kelar, belum lagi Israel melawan Hizbullah dan sekarang sedang berperang melawan Iran. Kita sampai pada sebuah pertanyaan. Mengapa konflik ini sulit berhenti? Untuk menjawab ini, mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam masing-masing kubu yang saling bermusuhan ini.
di kubu Arab Palestina ada kelompok-kelompok anti-Yahudi. Pertama, kelompok Islam anti-Yahudi yang doktrinnya membenci dan melenyapkan Yahudi dari muka bumi. Doktrin ini ditegakkan berdasarkan penafsiran sebuah ayat kitab suci dan hadits Nabi. Kedua, sikap politik yang kemudian diformalkan dalam sebuah deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Liga Arab di Sudan di bulan September 1967 yang terkenal dengan sebutan Three No's: no peace, no recognition, and no negotiation with Israel. Tidak ada damai, tidak ada pengakuan, dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Slogan From the River to the Sea, Free Palestine. Dari sungai Yordan sampai laut Mediterania, Palestina merdeka. Slogan ini mengandung pesan yang jelas, di wilayah itu hanya ada satu negara Palestina. Artinya, bangsa Yahudi tidak ada tempat di Palestina dan dihapuskan dari peta Palestina. Lalu ada Palestine Liberation Organization atau PLO. Ideologi PLO pada awalnya juga dirumuskan menolak keberadaan negara Yahudi. Piagam Perjanjian Nasional Palestina tahun 68 pasal 2 mengisyaratkan tidak ada tempat bagi negara Yahudi. Lalu ada Hamas di tubuh PLO. Perjanjian Hamas atau Hamas Covenant tahun 1988 pasal 7 menyatakan hari kiamat tidak akan datang sampai Muslim memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi. Dalam sebuah wawancara dengan LBC TV Lebanon ini pada 24 Oktober 2023, Ghazi Hamad, seorang pejabat biro politik Hamas, mengatakan, يجب أن ينتهي. أن ينتهي وين؟ بس بقطاع غزة؟ ينتهي إلى لا بتكلم عن كل الأراضي الفلسطينية. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال إسرائيل؟ طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي. Israel adalah negara yang tidak memiliki tempat di tanah kami. Negara itu harus dilenyapkan. Kalau faktanya seperti itu, maka upaya penyelesaian dengan opsi dua negara seperti usulan di Peel Commission tahun 36 dan resolusi PBB tahun 1947 ya memang tidak akan membawa hasil. Bahkan ketika kesempatan itu datang di tahun 1949, ketika Gaza dan tepi barat dikuasai negara Arab, yaitu Mesir dan Yordania, tidak ada upaya untuk mendirikan negara Palestina itu. Mengapa? Karena yang diinginkan adalah melenyapkan negara Yahudi dari wilayah itu. The original Hamas charter, written in 1988, is not a call for justice. It's not about two states. It's not even about borders. It's a call for genocide. Hamas doesn't want a free Palestine. It wants a destroyed Israel and a world without Jews. Posisi yang seperti itu menyebabkan Israel selalu merasa terancam dan tidak mudah untuk memberikan konsesi dalam upaya perdamaian. Meski dalam perkembangannya, sikap negara Arab ini sudah mulai melunak, bahkan ada beberapa yang telah menjalin hubungan diplomatik, tapi rasa terancam itu belum sepenuhnya hilang. Rasa terancam inilah yang agaknya menyebabkan Israel sering memberikan respon yang berlebihan ketika ancaman itu berubah menjadi serangan. Seperti yang terjadi dengan perangnya melawan Hezbollah dan Hamas. Usaha perdamaian yang selama ini selalu bertumpu pada peran besar Amerika Serikat mestinya perlu diperkuat dengan melibatkan negara-negara Arab
yang pernah jadi musuh beratnya Israel. Dan kini mereka ini sudah berdamai. Negara bekas musuh ini harusnya bisa berperan aktif menggunakan pengaruhnya pada kelompok pemikiran yang masih berpegang pada doktrin memusnahkan Yahudi, agar mereka ini bisa lebih membuka diri menerima kehadiran Yahudi dengan damai. Situasi ini akan melonggarkan tekanan pada rasa terancam di kubu Israel, dan pada gilirannya bisa menekan Israel untuk memberikan konsesi yang realistis bagi terbentuknya dua negara yang hidup berdampingan secara damai. Kita sampai pada kesimpulan. Saya ulangi ulasan dari bagian pertama sampai kedua ini sebagai sebuah kesimpulan. Wilayah sengketa itu dulu adalah wilayah kerajaan Israel. Yerusalem adalah ibu kota kerajaan di zaman Raja Daud, dan zaman Salomo anaknya dibangun Bait Suci, sebuah tempat peribadatan yang disucikan oleh orang Yahudi. Bangsa Israel terpaksa terusir dari wilayah tanah airnya akibat pendudukan bangsa-bangsa lain yang lebih kuat. Ingat kaidah yang pernah saya sebut di atas, the stronger will take the land. Pendudukan selama ratusan tahun dimulai dari Syria, Babilonia, Romawi, dan seterusnya, dan sejak abad ke-7 diduduki tentara Muslim selama ratusan tahun, sampai terakhir adalah Kerajaan Ottoman yang menduduki wilayah itu selama 400 tahun, sampai kemudian dikalahkan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Inggris kemudian berusaha memberi kesempatan bangsa Yahudi untuk kembali melalui Balfour Declaration, tapi rupanya Inggris tidak memperhitungkan dengan cermat bahwa sejak dalam pendudukan Muslim, wilayah itu telah dihuni oleh para pendatang dari Arab dan bermukim di wilayah itu tentu saja selama berabad-abad. Maka terjadilah konflik perebutan wilayah antara Yahudi melawan Arab sampai sekarang. Mengakhiri tayangan ini, mari kita simak lagi pernyataan Golda Meir, Perdana Menteri Israel periode 1969-1974, yang saya tayangkan di awal bagian pertama video dengan topik ini. If Hussein hadn't gone to war in 67, when he shouldn't have, when Eshkol asked him not to go to war, the West Bank would have been in his hands. If Assad hadn't gone to war, the Golan Heights would have been in Syria. If Nasser hadn't gone to war in 67, the Sinai Desert and the Gaza Strip were in his hands. All these territories were in the hands of Arab countries. Perkataan Golda Meir ini sederhananya bisa dimaknai seperti ini. Kalau saja sejak 1969 tidak berperang terus, seharusnya Palestina sudah punya negara sendiri. Karena jalur Gaza, Kebun Barat, dan dataran tinggi Golan ada dalam kekuasaan negara-negara Arab. Baik, saudaraku terkasih, sampai di sini pembahasan topik sekitar konflik Israel-Palestina ini. Sampai jumpa pada topik menarik lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.